Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Kang DMC dari Semapur Semanik punya cerita Ajiben guys. Sore hari ini saya berada di kediaman pasangan fenomenal. Dan tentunya buat teman-teman juga yang nanti ada teman-teman yang dari SMA sampai hari ini menjadi suami istri bisa menghubungi panitia dari Semapur ya untuk kita wawancarai. Nah, episode kali ini ya kita menamakan dengan episode Pasmina Pasangan Minggu Ayeuna. Dan kali ini saya sudah berada di rumahnya Kang Erik dan Teh Popi dari angkatan 94 ya. Baik. Assalamualaikum Teh AA. Waalaikumsalam. Ini luar biasa nih sebenarnya. Saya juga luar biasa teman-teman dari Semapur ini mempunyai program yang brilian buat saya karena menghadirkan pasangan-pasangan yang dari SMA sekarang menjadi suami istri. Nah kebetulan Kang Erik sama Teh Popi ini yang pertama nih episode Pasmina. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Dan ini saya pengen tahu juga kan, mungkin teman-teman dari Paguyuban juga pengen tahu juga nih. Dari kapan, dari mulai di mana, terus apakah dari dulu sudah pacaran atau seperti apa. Namun sebelumnya silakan perkenalkan diri dulu deh biar teman-teman juga tahu semua Kang Erik siapa, Teh Putu siapa. Silakan Kang Erik Ropi. Hai teman-teman Paguyuban. Kenalin, nama asli saya sebenarnya keren ke barat-baratan ya. Nama asli saya Fredrik Yudiawan, tapi di SMA itu sebutannya PO. Ya pokoknya angkatan 94 kayaknya kenal sih PO ya. PO ya. Terus waktu kelas 1 formal apa? Iya, cuek aja. Okay. Waktu kelas 1 saya kelas 1 7. Terus kelas 2-nya 2 bio 1. 2 bio 1. Pas kelas 3-nya 3 bio 2. Teh Popi. Sebentar. Kelas berapa? Waktu kelas 1-nya. 17. Satu kelas ternyata masuk kelas 1. Iya. 27, 37. Saya 7 semua ya. Wah, kelas 2 beda ya? Beda. Sosial. Fisik. Aku bio. Oh bio. Saya belok, tadinya bio, saya turun ke sosial. Tadinya sekelas juga bionya, cuman dia karena dia juga. Karena ada Amr pindah. Dia pindah. Oke. Nah, waktu SMA kelas 1 masih ingat nggak wali kelas siapa? Kelas 2 siapa? Jelas. Nah, jadi waktu kelas 1 itu kita terkenal banget nama kita karena kelas 17 kita punya nama Irsat. Irsat. Ikatan Remaja 17. Ini juga pokoknya legend itu. Kita penemu pertama kata istilah Irsat itu kita. Kenal nggak lu? Tahu nggak? Jangan dulu jawab ya. Dia tahu nggak ya kelas 1 poli kelas siapa? Pak Sahro bukan? Payah nih. Favorit aku soalnya dia. Bukan. Kenapa jangan nyambung? Enggak, maksudnya aku udah tahu. Lupa. Lupa. Masa lupa? Ayo. Ingat nggak? Halo Pak, kalau Bapak nonton, jepret. Pawawan ya. Pawawan kalau nonton ya. Saya anak didik Pawawan. Ya. Pawawan pasti nonton. Pasti Pawawan nonton. Punten Pawawan, salam. Aduh, kangen ke Pawawan nih. Salam jebret. Jangan jebret ya. Oke, nah gitu ya. Oh, iya. Masih inget nggak? Ini inget lah. Oh, saya mah nggak pernah sih, tapi karena bager. Oh, jadi 17 itu namanya Irsat, Ikatan Remaja 17. Oke. Nah, buat Teteh dulu deh. Teteh dulu nih, karena kalau perempuan nih daya ingatnya kalau untuk masalah memori cepet gitu, kuat. Jangan nama-nama ya, nama guru gua agak lupa ini. Jangan nama. Saya nggak nanya nama. Nah, cuman saya gini aja. Teteh dulu kelas 1 berapa? Kelas udah ya tadi ya. 27, 37. Ini kenangan apa sih yang Teteh nggak bisa lupa di zaman SMA? Zaman SMA. Selain ntar dulu deh masalah hubungan kalian jangan dulu disebutin. Justru sama beliau ini tidak ada kenangan. Tanya tuh saksinya yang di belakang sana. Dulu
Dulu biasa aja apa gimana? Kita tuh sahabatan. Amannya awalnya. Semuanya sahabatan. Satu kelas itu kita tuh sobatan Oh, gitu. oh, Makanya oh. kita ada ikatan remaja 17 itu kemana-mana bebarengan. Oh, luar Kelas biasa. 2 Kapisah. Hmm. Saya main sama gerombolan saya. Dia juga punya gerombolan sendiri. Kelas 3 juga gitu. Ketemu lagi Bandung ya karena satu Kuliah? Enggak, satu Bandung aja, satu kota. Satu kota. Satu kota. Satu dari Bogor kan biasanya. Iya, kalau orang anak-anak Bogor. kalau kita kemana ke Papua kemana mau Iya. manggilan Salembur teh asa tenang gitu ya. Salembur, gitu. Nyaman Salembur gitu ya. jadi ketemu ya masih jalan karena kita Nah, kan tapi sobatan. sekarang kenangan data yang teh nggak bisa lupa apa zaman SMA waktu itu? Zaman SMA sebenarnya SMA itu kan best time banget ya, Oh, best iya dong, moment pasti. banget nih buat semua Pasti. remaja-remaja ya. Pasti. Kalau aku sih apa ya, mainnya juga apa ya istilahnya play hard, study hard gitu loh. Iya, play hard, study hard karena mainnya hayu, kegiatan hayu, basket hayu, ngeband hayu. Pokoknya apa aja gitu ya. Iya. Apa ya bebandelan hayu gitu ya. Terus saya ngobrol sambil nyatet ini. Iya, bebandelan hayu gitu. Tapi belajar oke hayu gitu. Iya. Karena alhamdulillah kita juara umum ini. Juara umum di sosial gitu. Jadi Keren. jangan sia-siakan waktu remaja deh. Benar, Seru-seruan, benar. sing puas dehnya pokoknya Itu mah. yang Teteh sukai waktu zaman SMA itu apa, kegiatan apa? Olahraga kah, PMR, pramuka atau apa? Oh. Ada anak pramuka di sini. Tadi enggak, kalau di SMA kebetulan lebih ke olahraga kali ya, kesenian dan olahraga. Olahraga ya, Jadi oke. aku ikutannya ngeband, terus sama basket. Basket. Pak Herita eta eta nah, pelatihnya. Terus ya layaknya cewek-cewek remaja lah. Iya. Apa namanya kayak nari-nari apa kayak nari-nari gitu. gitu Lebih ya. ke kesenian sama olahraga gitu. Kesenian ya. Mm. Teteh waktu dulu ini kita belum bicarakan masalah pendidikan kalian ya, masih SMA dulu ya. Nanti hal satu dulu nih. Teteh dulu rumah di mana? Rumahku Cisarua loh. Cisarua? Cisarua. Oh. Pasar Cisarua tahu? Pasar Cisarua? Deket situ. Kacida ini macetna. Kacida kan. Enggak ya? Oh, Dulu enggak mah macet ya? di ujung ke ujung teh main Cisarua, mainnya Kak. Mana ya? Sukasari. Kota gitu ya? Madios. Oh, lebih Wah, deh. udah itu ya, udah karena nggak Warung macet ya. Jambu kadinya Dulu ujung ke ujung. Dulu Teteh ongkos berapa waktu zaman 985 ya? Masih 500-an ya? 500-an kasih. Nah sekarang 117 nih, saya tes nih. Hmm. Dulu bayaran sekolah berapa? Bahaya. Ayo. Bayaran sekolah? Itu 25.000. Enggak nyampe 25.000. 2.500. 3.500, 3.500. 4.500 sekitar sampai 5.000 kayaknya 5.000 ya gitu ya. Bayaran ya. Dulu soalnya ongkos itu masih 100 dari Sesepan ke Cibedug itu. 100 perak ya. Ke itu pakai Paling kita yang juga 100 sampai 500. paling kita juga Ongkos ya. paling kita jajan paling 1.500 2.000-an ya. 1.000 itu udah ngabisin Mang Udah Ijan, udah ngabisin Mang Ijan. Iya ya luar biasa. Itu ya. dolar masih 2.000. 2.000 ya. Masih 2.000 ya. Rokok aja masih 300 perak sebungkus. Sebungkus 300. Apa tukang tuh di SMA ngerokok mah. Enggak, tapi emang suka beli. Iya. Fitrap. Rumah di mana dulu? Kalau saya di Warung Seri, Kak. Warung Seri. Iya, Warung Seri. Warung Ciawi, Seri, dekat-dekat. Ciawi ya deket ya. Itu Sekali mah naik. Tinggal naik ya. Nah, sekarang AA nih, apa sih yang nggak bisa lupa zaman-zaman SMA selain kenakalan remaja lah bahasa kasarnya? Naon deui tah? Apa ya? Kabur gitu tah mah. Bobogohan wae sugan. Nah, iya beda ya. Kalau saya apa ya, SMA itu memang kata si Bunda tadi best momennya seseorang manusia kayaknya ya. Jadi SMA itu semuanya kita pertama kenal nakal, pertama kenal kita main-main keluar gitu kan. Jadi terlalu banyak kalau menurut saya kalau untuk dibilang satu-satu gitu. Karena semuanya tuh satu paket. SMA itu pasti nggak akan sampai teman-teman kita pun SMP mungkin kita udah agak lupa atau SD apalagi. Tapi kalau bahkan kuliah yang lebih ke sini pun kita udah nggak terlalu. Tapi kalau sama SMA itu nggak mungkin lupa, pasti akan tetap erat gitu hubungannya gitu. Bener banget. Jadi kalau suruh satu-satu SMA nggak bisa dilupain semuanya. Tapi zaman kelas 1 itu kita ada sebenarnya sih nakal-nakal remaja ya. Kita Apa tuh? Apa tuh teh? Kita tuh kalau balik ke sekolah itu tuh berantem sama anak Kakak kelas 2. kelas. Karena kan kita kan sore. Sekelas
ngebalain semua. Kelasnya dibalakan tuh. Gitu. Karena waktu itu sistemnya masih pagi sore. Ya. Enggak, kelas 1 waktu itu sore. Sore. Kita kelas 2 siang. Jadi kelas 1 juga sore. Ngelihat kelas udah bala kan. Biasalah. Kita dibalas paginya gitu balas. Nah, itulah. Tapi sekarang udah lihat belum video kita kemarin? Ya, kita datang ke SMA Ciawi dan udah luar biasa kelasnya. Katanya gitu ya, keren. Dan udah nggak ada lagi kelas pagi sore, nggak ada. Oh iya tuh. Udah 2 tingkat. Jangan. Dulu kita kebetulan kelas 1 kebagian sore. Paginya kelas 2 bio berapa gitu. Gue lupa, pokoknya gantian aja. Dan itu pasti pabala-bala. Jadi kita suka iseng gitu loh kan, kalau mereka itu kelas 2 itu suka sengajain di sampah disarak-sarakin, dibala-balain gitu. Nah, karena kita emang pada keselin kelas 1 itu balas, jadinya nggak ada takutnya. Balas aja gitu. Padahal kan pada saat itu kan masih senioritas itu masih ini ya. Jadi sampai berapa kelas 2 tuh sialan tuh berapa. Jadi ada yang lucu lagi. Jadi Irsat ini kita jadi satu kelas ini kita kocak-kocak semua kan. Nggak ada yang Badung, tapi kocak stres semua. Kocak-kocak waktu kelas 1 itu. Kita ada nama di penemu Irsat itu namanya Kang Solihin. Halo Kang Solihin, lah mau nonton. Jadi kita ada nama gitu di pintu Irsat gitu ya, pakai kertas gitu. Tiba-tiba pas kita pulang ada yang coret. Marahlah kita. Ngamuk dong. Anak kelas 2 di atas apa namanya? Di atas papan bor, bukan. Papan dulu mah ini papan tulis hitam ya. Di atasnya kan 2 bio berapa gitu. Kita coret pakai spidol dong. Gak ada takutnya, maaf ya. Gua nggak takut sama senior. Perang sampah habis itu udah, setelah itu kita perang terus sama kelas 2. Bayangin kalau lu berani gak ke kelas 2 waktu dulu? Nggak ada yang berani kan? Kelas kita doang. Ingat tuh. Baik 9 berapa 9? 93 ya katanya Heri tuh. Makanya kita nggak takut tuh. Cuek aja. Iya luar biasa ya. Memang kalau udah bicara senioritas gitu ya, kadang-kadang kita sebagai adik kelas juga dulu kan masih ada sistem perpeloncoan, kalau nggak salah dulu masih ada kan gitu kan. Sekarang udah nggak boleh kan. Tapi itu memang mendidik kita untuk menjadi pembalas dendam. Nih satu lagi Kandap. Kita balas. Ini kalau Pak Soleh nonton ya, Pak Soleh. Tahu Pak Soleh? Guru fisika. Iya. Dulu pernah ngusir kita sekelas. Oh, gara-gara kenapa lah? Gara-gara berisik. Wah, benar-benar barandal. Jadi gini, barandal. Jadi 17 itu kan berdampingan sama 18 pakai pintu-pintu itu. 17 18. Nah, Pak Soleh itu lagi ngajar di 18. Udah gitu kita berisik banget. Dia keluar, dia datang, dia langsung ngomong pakai bahasa Sunda. Siarek belajar apa garandeng? Cek Pak Soleh kayak gitunya. Kita langsung gitu kan. Garandeng, Pak, gitu. Langsung pada diam tuh anak-anak tuh, semua tuh sekelas. Udah gitu Pak Soleh keluar. Pas Pak Soleh keluar diketawain. Wah, lucu. Akhirnya Pak Soleh balik lagi masuk. Keluar sih ya. Cenah. Keluar, suruh merah mukanya. Pak Soleh maaf ya, aduh. Itu kelakuan sekelas ya. Akhirnya kita keluar semua pulang. Iya. Usir sama Pak Soleh. Luar biasa ya. Wah, parah. Dan itu menjadi kenangan buat kita. Itu. Makanya kalau anak-anak Irsat pasti kenangan yang paling indahnya pasti pas di 17. Itu ya, benar-benar luar biasa. Ya. Tapi bandel-bandel, tapi bukan bandel kayak nakal, tapi bandel-bandel lucu gitu. Iya. Terus di antara kalian nih, di antara sama Teteh waktu 17 kan ranking-rankingan dulu ya, ranking ya. Yang paling pintar siapa nih? Kalau dia degradasi, kalau saya progresif. Luar biasa. Pede. Kalau waktu SMP saya ranking terus. Iya, dia 3 besar. 3 besar. Kan satu SMP saya SMP Ciawi. Tapi kita best 10 terus. Iya, jangan sombong. Bukan berarti pinter, berarti yang lain bodoh. Ya, gitu, yang lain terlalu bodoh. Terlalu bodoh. Pas SMA saya turun jadi ranking 19 terus 28 ya bunyinya. Pokoknya ke 10 dari belakang aja. Si Bunda mah naik terus dia. Naik terus ya. Progresif. Punten, saya mau nanya untuk kita yang jawab. Ini sosoknya waktu kelas 1 seperti apa? Culun deh. Sok nu tahu PO kelas SMA kumaha tah? Komen sok. Krempeng. Cungkring. Iya mah, aduh. Ini mah udah cocok susunya udah luar biasa, udah dirawat lah ya. Terus selain cungkring, pendiam kah, badung kah, bager kah, apa gimana?
Bawel sih. Bawel. Bawel ini salah satu yang bawel di kelas. Sebenarnya bawel semua ya anak-anak ya. Oh. Iya. Aktif di OSIS? Ente. Waduh. Tuh. Iya. Di Nanono kayak nggak ikutan. Kita nggak ada. Enggak, dia main aja. Seru anaknya seru. Intinya sih memang kalau kita melihat kelas per kelas gitu ya, mereka pasti mengklaim bahwa mereka paling kompak, pastinya. Iya. Karena kan mereka punya. Tapi ada yang pernah diusir pas oleh. Coba tanya, boleh silakan. Kalau pernah ada diusir sekelas, baru saya angkat tangan. Tanya. Jadi udah ya. Oh, coba. Kalau ada misalnya kelas lain, gue pernah diusir juga sekelas sama guru. Itu baru stop. Kalau kita pernah, saya nggak bohong ya kak ya, bener ya. Diusir pas oleh. Sampai Pak Arti masuk kita udah pada pulang. Ya aduh, kalau nyamat Pak Arti ngajar. Ini juga kita pas berdoa tuh. Oh, pernah kita di strap sampai ke jam 7 malam. Astagfirullahaladzim. Itu gara-gara. Gara-gara nggak doa disengserikan, wah. Astagfirullahaladzim. Gak bener doa. Kita tuh bener-bener, aduh kacau ya. Jadi ada ketua kelas ngedoa. Gak pernah diketawain terus sama anak-anak. Akhirnya di Pak Tata. Maaf, Pak Tata pasti inget ya. Kalau Pak Tata Hampura ya, kita pernah di strap sampai jam 7 malam gara-gara berdoa diketawain terus teh. Setiap berdoa seserian gitu. Berdoa seserian akhirnya aduh kacau. Yang saya bingung itu orang berdoa bilang khusus seserian apa juri KP itu? Juri. Iya, paling kalau Irsat yang nonton nih yang seangkatan kita pasti dia oh iya bener. Bener. Pokoknya kacau udah kacau. Gitu. Terus satu lagi. Kantin kita kan. Teddy kelakuan. Kang Teddy, Boni. Kang Teddy bener-bener Kang Teddy, awas nih Kang Teddy nih. Diam nih Kang Teddy nih. Saking kompaknya kita pernah nonton ke bioskop satu kelas. Ada nggak yang pernah nonton satu kelas full? Gelo kelas sekolah. Enggak sih, pindah ngajak Kang guru kayak itu ngajarin di sekolah. Iya benar. Kita pernah nonton satu kelas semua satu ke Tajur Teaternya benar. Tajur Teater dekat rumah saya itu dulu. Itu emang buat seru-seruan aja karena kita kompak gitu. Jadi kita pernah nonton benar-benar satu kelas. Ada di kelas lain. Om Benson. Ada yang nonton ya? Judulnya apa waktu itu waktu ke bioskop? Itu Kungfu si Jet Li. Oh, Jet Li. Kungfu Master. Kungfu Master. Masih ingat. Lagi ini ya, lagi in waktu itu. Lagi hit waktu itu. Iya. Oke, Kak. Selanjutnya adalah di kelas 2. Di kelas 2 Bio kan? Bio ya. Ada nggak chemistry dengan Teteh nih kapan sebetulnya di kelas 2, kelas 3 apa? Gue nggak ada. Nggak ada sama sekali. Nggak ada sama sekali. Jadi di kelas 1 7 pun udah berteman juga aja. Saya tuh sama Bunda bersahabat sejati. Sampai kuliah, sampai akhirnya kerja baru ada chemistry. Oh, gitu. Kelas emang ada, kita berteman bareng-bareng. Saya nginep di rumah dia. Terus bareng-bareng. Kita udah kayak berarti mohon maaf, waktu dulu Teteh punya pacar, mohon maaf ya. Yeah. AA punya pacar, pada tahu nih. Pacarnya dia sahabat saya. Ngegeng. Geng gue. Gelo. Saat ya. Tahu disebutkan ya. Boleh sebut nama nggak? Boleh. Sebut saja Mawar. Aduh, bahaya. Tapi luar biasa. Berarti kan sudah tahu bahwa Teteh juga dulu punya pacar. Padahal udah gue bilang jangan dikasih tahu tuh. Gue nggak pernah pacaran di SMA. Oh, nggak pernah pacaran? Main dia tomboy dia. Tuh sama dia pernah ngeband. Dia waktu perpisahan dia main band, manggung main drum. Teteh pemain drum. Nah, kita pada main. Saya juga sebetulnya kalau di SMA saya juga pemain band. Band kepret. Band cebok. Ya, oke. Dulu setelah SMA itu dengan Teteh berarti emang sudah lepas lulus itu bereng aja lulus. Tapi tetap main nggak? Tetap bersahabat kita. Di Irsat itu apa gimana? Anak-anak Irsat main. Maksud saya setelah lulus itu adakah sudah pacaran atau belum berarti kan? Belum. Oke, belum. Nah, berarti setelah kelulusan bisa aja biasa gitu. Enggak bisa sih, cuma berteman tetap. Bersahabat. Iya. Bosen. Iya. Makanya kalau yang teman SMA tahu gua nikah sama dia, pasti kaget. Lo kok bisa sama si Popeye sih gitu. Sorry, dia di SMA itu terkenal namanya Popeye. Kok dia bisa sama Popeye sih katanya gitu. Sekarang kalau dengan pertanyaan itu tolong diceritakan bagaimana sebetulnya bisa terjadi seperti itu. Ceritain, Bun.
Ceritain ya. Ceritain. Nah, kayaknya obat. Ya pokoknya di gua ini di gua. perjalanannya seperti Di apa? gua. Iya. Jadi gini, dulu kan kita bersahabat banget dekat sama si Bunda ini. Waktu kuliah kita di Bandung bareng-bareng main kemana-mana. Aku di Setiap, aku di STI PKP namanya ada. Saya sama Mbak Susi itu. Oh, sama. Sama Mbak Susi satu kuliahan. Nah, satu kosan di bareng. Bandung ya. Kamu bareng. Jadi kita udah deket banget, udah kayak adik kakak deh. Kemana-mana gitu. Hah? Orang Jawa main nama. Dulunya tukang bakso. Pernah nggak bantuan si Mas mie ayam? Mie ayam enak ya, Tak. Nah, terus ya udah. Akhirnya setelah kuliah kerja kan si Bunda kerja di Bogor, saya mau kerja juga lah. Kita masih tetap main tiap hari ketemu tapi nggak ada perasaan. Nggak ada perasaan biasa-biasa. Belum. Terus tiba-tiba aja udah lama ya Bun ya kita ya. Dia kan sibuk kerja, saya enggak, terus ketemu. Teteh kerja di mana dulu setelah lulus? Lorena. Terus Lorena. Nah, disitulah. Oh, Lorena. Dia jadi sekretaris di Lorena. Aku masih nganggur. Suka jemput-jemput dia kan, karena kita masih berteman. Kan nggak ujuk-ujuk jemput kan nggak mungkin. Nah, itu dia mah memang gitu. Ujuk-ujuk kayak gitu. Cuman gue yang dijemput. Banyak. Jemput banyak tuh. Biasa kalau tukang ojek begitu sebenarnya gue tukang gojek online dari dulu. Jemput satu ojek mau. Kadang-kadang udah jemput ini pas turun cium tangan. Ya udah akhirnya setelah dia kerja baru tuh saya ngelihat sisi dia yang lain. Nah, keluar apa namanya? Auranya. Aura. Dia sempat gak mau. Oke. Nolak dong. Padahal gue banyak banget di belakang ngantri. Maksudnya ngantri mau ngeludahin. Makin mau gampar. Risi. Nah, oke, gini, saya mau tanya gini. Kan berteman udah lama nih, dari kelas 1, kuliah segala macam. Nah, kok ujuk-ujuk terpikir, ya aing bogo, itu kenapa ngelihat apanya? Itu di situ seninya. Coba gimana? Tadinya nggak tahu kok pas tiba-tiba tanya tuh dia di bulan. Bukan, emang beda aja gitu. Jadi kelihatan lain aja gitu. Oh, mungkin dia udah kerja ya. Sekretaris, bayangin. Dulu cuek, tiba-tiba jadi sekretaris. Dengan asumsi, oh, gua kalau nikah sama dia makmur nih. Belum. Gak pernah terpikir kayak gitu, Pak. Iya gitu. Terus udah tuh akhirnya karena ya udah akhirnya jadi sukanya beda. Kangennya beda. Dari situ. Beda dari situ. Ingat nggak tanggal berapa nyatain waktu itu? Oh, inget banget. Jadian. Iya. 21042003. Di mana coba? Di mana? Di angkot temen gua. Di angkot Om Rudi Background. Diangkut, ya Allah. Si Bakrun nonton tuh si Bakrun. Bakrun suruh nonton ya, Rud. Aduh. Itu dia Hey, halo, orang nyatain itu di restoran, di bioskop, diangkut, bro. Jadi teman gua itu si Muhammad Rudi, gua sebutnya Bakrun. Dia tuh jadi waktu kita belum kerja itu dia bawa angkot. Nah, gua sempet nyupir ngenek duaan. Iseng, akhirnya kita ikut ngabaut. Jadi angkotnya bangkrut ku bensin we gitu ya, teman. Ya. Ya udah, akhirnya 21042003. Nah, itu bayangin dari 94 ke 2003. Luar biasa. Baru jadi. Luar biasa. Nah, maksud saya bagaimana AA untuk menyatakan sama teteh itu ya? Terus perasaan itu seperti apa? Nah, tapi Akang dulu, AA dulu. Coba itu bagaimana sih menyatakannya waktu itu ujuk-ujuk gitu. Jadi ya setelah gua punya perasaan itu kan ya kita akhirnya suka bercanda di telepon dulu kan belum ada handphone ya? Belum. Telepon koin. Telepon rumah. Oh, telepon rumah sama koin. Koin ya. Sama rumah koin. Tahun 2003 sih sebenarnya. Iya, suka iseng kayak Dilan gua di itu. Iya, duit. Jangan rindu berat biar gua aja. Itu sebelum Dilan gua udah ngelakuin. Kan sama 90. Pas bareng. Jadi memang Dilan itu ya memang begitu. Jeng pinter deh, duit dibolongan pakai tali asupkeun tarik deui. Kadang nomor apa teh? Nah, iya dong. Telepon umum gua ganjel pakai rokok tuh yang itunya. Yang bukan papir, yang apa namanya busanya. Buat jadi duitnya nyangkut Kan gua rojok duit. Hah? Otak mafia gua mah deh sekali dicoba pokoknya. Iya. Gitu. Nah, itu gimana nyatanya waktu itu?
Oh, akhirnya karena udah beda, gue udah ngerasa gue udah fall in love ya. Udah dari sahabat bener-bener jadi cinta kan. Udah bener-bener jatuh cinta banget. Udah gitu pernah rencanain gue kayaknya suka nih sama lu nih di telepon tuh. Di telepon. Dia bilang, lu bercanda lu sama gue lu. Orang karena kita emang berteman gitu kan. Bener, gue bilang ini gue beda nih, gue bilang gitu, perasaan gue udah beda gitu kan. Terus akhirnya ya udah tuh dia nggak nanggep, udah lah nggak usah kita berteman aja. Dia bilang ya karena kita emang mau berteman gitu kan, udah kayak adik kakak. Kalau ada apa-apa dia minta antar gua. Ada apa-apa juga ke dia. Oh tolong jagain si Popeye gitu kalau kemana-mana nitip gitu kan. Nyokapnya teman-teman yang lain juga gitu ke dia. Kerja sama. Jadi gua nih ya termasuk Cici tuh. Cici juga kalau apa nyokapnya nitip ke PO ya hati-hati. Jadi penitipan orang gitu ya. Ya, karena gue memang kayaknya kelihatan bertanggung jawab kayak orang. Jadi orang tua tuh bisa melihat. Iya. Mbak pertama bisa aja bertanggung jawab, bisa jadi beuti teh banget ditahan. Nah, terus akhirnya pas jadi gue diterima kerja di Nike di daerah Kerawang tahun 2003 itu. 2003. Nah, di angkot itu sebelum gua besoknya gua kerja ke sana. Karena gua nganggur hampir 2 tahun waktu itu. 2 tahun. Oke, pokoknya selama nganggur itu ngapain aja lah. Angkot, tahun kabelah geus. Akhirnya nyopet nyopet sebuah ngebegal punya koin. Akhirnya gua nyatain lah ke dia. Gua bilang gua sayang sama lu. Kalau lu mau kita akan nikah, gua bakalan nabung. Langsung. Dan gue mau pergi ke Kerawang. Kalau nerima, gue bakalan balik ke Bogor. Balik maksudnya. Balik. Kalau enggak, gue akan stay di sana. Mencoba melupakan cinta sejati. Iya, luar biasa. Udah diangkot Om Bakrun. Luar biasa. Bakrun. Duduknya masih ingat duduk di mana duduk? Duduk gue di belakang. Enggak di belakang kita berdua kan masa si Bakrun kedengerin dah. Lupa di belakang. Oh iya, gue pindah ke depan ya. Pas balik pindah ke depan. Jadi kan ini 6 ini 4. Gue paling belakang dekat kaca. Di sini. Teteh di sini juga. Apa berapa gini? Berapa depan? Dulu belum ada physical distancing, jadi ada pada depan. Iya, ada depan kan. Nah, berarti di situ nyatainnya. Dan ini kosong. Si Bakrun jadi kambing cong. Karena memang kita lagi main ya. Lagi main. Karena gue besoknya mau mulai kerja gitu. Oh, besoknya. Ya, jadi gue terus akhirnya ya dia jawabnya nih. Jawab silakan. Nah, jawabannya nih kita tunggu nih jawabannya. Nah, Teh. Teteh kan tidak pernah terpikir untuk bisa punya seorang suami atau AA lah ini ya waktu itu. Seperti ini. Ya, seperti ini gitu kan. Dan apalagi berteman udah lama banget, udah bahasa kasarnya nyaho lah, bahasa kasarnya kelemahan udah tahu lah gitu. Nah, kira-kira Teteh waktu pas si A bilang begitu apa jawaban Teteh waktu itu? Waktu itu tuh belum langsung jawab sih. Belum langsung jawab. Kumahanya gitu. Teteh mungkin ngamnya bercanda biasa mungkin. Iya, maksudnya kan orang nggak tahu ya itu serius apa enggak gitu. Maksudnya dari SMA tuh gue nggak pernah pacaran, deket sama cowok banyak. Tapi nggak pernah yang namanya nerima cowok karena nggak tahu, malas memulai aja gitu. Takut banyak pertimbangan. Nah, nggak tahu pas dia ngomong gitu, gue agak mikir udah gitu. Oke deh, gue bilang gitu. Diangkut itu juga. Iya. Jujur sama saya teman-teman nih. Sebenarnya Teteh sendiri ada rasa nggak sebenarnya? Jujur Teh. Coba kalau menurut lo kalau gue bilang oke deh, itu tuh apa? Oh, berarti kan waktu sebelum itu pun udah ada rasa. Cuman belum terlalu belum terlalu dalam lah. Nungguan heula. Oh gitu. Nah, dari situlah mulai jadi dianggapnya jadian. Dianggapnya jadian lah, resmi. 21032004. 004. Di angkotnya Om Bakrun. Nah, pertanyaan paling detail. Ini kan menyangkut menyatakan itu ya. Nah, inget nggak pas nyatain itu tuh sudah sampai mana perjalanan kalian? Maksudnya? Jalannya kan mau kemana? Mau Cisarua apa kemana? Itu sebelum dia turun. Sebelum gua turun banget. Di mana? Dia pulang. Kan kita angkotnya angkot Cisarua. Mungkin di daerah Cipayungan lah. Enggak dari bawah ke atas, mungkin di daerah Wangun apa Tajur lah gitu. Wangun ya, Tajur ya. Berarti itu kan harus menjadi tempat yang luar biasa buat kalian gitu kan. Iya, Wangun ya. Ya, karena kalau yang pasti begini. Ntar aja. Yang pasti begini. Ini menjadikan suatu
luar biasa gitu ya buat teman-teman dan buat saya pribadi gitu ya. Ini yang lain berteman, terus ujung-ujung jadi suami istri, berarti dari pernikahan 2003 ya? Pernikahan nikahnya 2006. 2006, sekarang sudah 2020. Luar biasa. Udah berapa tahun? 13 tahun. Tepuk tangan dong. 13 tahun pernikahan, luar biasa. Dan sekarang sudah punya anak berapa? 3. Cowok, cewek. Nah sekarang dari AA ke jadi Karawang itu perjalanannya itu ya, nah, itu AA pulang pergi dari Karawang. Enggak sih, seminggu sekali aku ngontrak di sana, tapi seminggu sekali pulang. Itu biasa. Terus, by phone. Dulu belum ada handphone ya? Belum ada. Belum. Jadi SLJJ mungkin ada, cuman kita belum mampu beli ya. Jadi telepon rumah kita ke wartel waktu zaman wartel. Wartel SLJJ 0251. Negara 62. Koletko. Balik jeung nelpon teh kieu. Ngalian mahal. Bener. Kangen mah kangen kan, aduh mahal. Tarif. SJT ya 500, 2000. Wah, terus kayak gitu. Kenapa saya tahu? Karena dulu saya punya wartel. Pantesan pastinya. Pantesan. Oke, Kak. Nah, kapan terpikir untuk kalian menikah? Aku sih dari awal nyatain udah bilang 3 tahun ke depan kita nikah. Itu dari 2003. Udah punya punya prediksi namanya, punya keinginan untuk nikah itu 3 tahun lagi. lagi. Jadi gue pasti 3 tahun gue pengen nikah. Nah selama itu gue nabung. Kerja di Nike. Itu bagian apa? Bagian ekspor. Sampai sekarang gue. Sampai sekarang ya. Tapi sekarang bukan di Nike, udah cabut. Pas mau merit gue cabut. Tapi di ekspor, dokumen ekspor. Masih sekarang di situ ya. Nah, ingat nggak waktu kerja di Nike itu gaji pertama berapa? 1.300.000. 1.300. Tahun 2003. Tahun 2003 mau lumayan besar ya segitu ya. Ya anggapannya mungkin sekarang sekitar 4 jutaan lah kalau sekarang mungkin kali ya. Nah, terus di situ nabung dong. Nabung terus. Nah, karena mau merit. Bekerja terus, nabung. Teteh ngapain di Bogor, kerja di mana? Masih di Lorena? Di Lorena. Di Lorena sebagai apa? Enggak 2003 ya. 2003 udah pindah. Ya di Lorena aku cuma 6 bulan. Terus lanjut ke Jakarta. Oh, Jakarta. Di Kemang. 19 tahun gue di situ. Deket dong berarti waktu itu tadi mana di Kerawang. Oh, jauh ya. Jauh. Gue Kerawang 3 tahun. 3 tahun terus dia juga pindah ke Jakarta. Pas mau merit gue pindah ke Jakarta. Jadi sebelum merit 7 bulan gue di kantor baru. Baru nikah sama dia. Di Jakarta. Deketin gitu. Nikah di Bogor. Dulu sekarang gedungnya udah nggak ada. Balai Binarum. Tahu banget saya. Tahu. Sekarang udah nggak ada ya. Udah nggak ada. Legend tuh. Oh iyalah itu. Kayaknya kita orang terakhir di situ deh. Enggak. Setelah kita masih ada. Sama Balai Binarum sama Sekarmandapa dulu. Sekarmandapa. Saya tahu banget karena musik. emang saya MC pernikahan. Jadi kalau buat teman-teman yang mau nikah anaknya boleh. Oke, nah ini luar biasa nih. Nah, nikah tahun 2006 ya, tanggal 16 September 2016. 2006. Sekarang udah punya anak 3 alhamdulillah. Nah, setelah pernikahan itu ada nggak sih obrolan di kamar gitu ya? Kok kita bisa jadian ya? Oh, gitu. sering gitu. Seru ya? Iya, seru. Tapi lama-lama kan enggak. Karena udah kalau udah ada anak, udah kerjaan jadi udah fokusnya ya, tapi luar biasa ini ya. Aduh, karena memang boleh dibilang ini makhluk langka. Ya, makhluk langka. Kalau yang pernikahan satu SMA tuh makhluk langka. Jarang. Angkatan kita cuma ada 2 pasang. 2 pasang ya? Yang nikah SMA. Di angkatan sama satu angkatan. 8 berapa? 94 ada 2 orang. Ya. Kang sama Om Roy sama Winarti ada. Temen Om Roy sama Winarti. Roy Irsat juga tuh. Iya, anak Irsat juga. Ceweknya? Cowoknya. Iya, cowoknya. Ceweknya? Enggak, bukan. Satu berapa dulu? Gue lupa. Tapi SMA juga? Ya, Ciawi 94 juga. Mantap. Oke. Nah, sekarang ke progres untuk masa depan nih, dalam artian sekarang alhamdulillah ya rumah di Rancamaya ya, di Balkoni Bogor Balkoni ya. Nah, ini awalnya waktu pernikahan pertama itu dalam artian 2006 itu di mana rumah? Sebelum di sini?
kita sempet ini kontrak. Tinggal di Semama. Enggak, ya tinggal di orang tua. Semama, Terus Cisarua. kita pengen mandiri, akhirnya Rumah di kakak. punya kakak Sebelah punya kayak rumah. pavilion gitu. Kita tinggal di situ. Makanya gitu. Ya udah, akhirnya di situ. Di daerah mana? Ya. 2. Di Batu Layang. Ciberem. Ciberem. Iya. Terus karena kita Jauh. kerja, Pulang pergi ke Jakarta. Anak udah udah lahir tuh. anak umur 3 tahun, belum ya setahun? Si Abang Malik Tahun. setahun ya, umur setahun kita pindah ke Jakarta. Pindah ke Jakarta. 2 tahun di Jakarta Iya. di Kemang, belakang kantor aku. Iya. 2 tahun 3 tahun ya, 3 tahun aku hamil anak kedua, terus pulang ke sini dapat rumah ini. Oh, alhamdulillah. 2010 ya. ya. Alhamdulillah. Nah, AA sama Teteh sekarang untuk masalah reuni Akbar hadir dong. Insya Allah. Hadir ya. Mudah-mudahan. Dadakan band mau manggung, dadakan band. Oh, dadakan band. Punya band ya? Oh, iya, dadakan band. Pokoknya kata 94 tahu dadakan band. Oh, tahu ya. Teman-teman 94 tahu ya. Teman sahabat dulu waktu sebangku siapa? Saya. Ah. Nah, itu dia gue gaib sampai sekarang. Kelas 1. Kelas 1 tuh gue sama Icuy kayaknya ya, Om Yusni Tamrin yang sekarang jadi kepala desa di Bangka. Oh. Kalau Om Yusni Orang Sunda bisa jadi kepala desa. itu boleh tuh. Nanti jadi ini. Boleh. Jadi narasumber dia anak Semanik, tinggal di Cicurug, di Caringin. Sekarang dia jadi lurah di Bangka. Bayangin, orang luar bisa jadi lurah di daerah orang itu luar biasa. Luar biasa, apalagi di Bangka ya. Nah. Mungkin dulu itu kamar tabak kali Mas. Martabak Bangka. Akhirnya jadi itu kan kita jadi pala lurah. Oke. Ini karena momennya adalah momen pasmina pasangan Minggu Ayeuna itu mengisahkan tentang percintaan atau hubungan satu SMA menjadi pernikahan yang alhamdulillah sampai saat ini bertahan ya, dan luar biasa. Saya pun juga di 96 ada 4 pasangan yang satu SMA. Banyak Banyak. Nanti juga itu akan menjadi judul kita nanti di berikutnya. Nah, langsung ke reuni Akbar. Kira-kira adakah satu tambahan atau saran untuk teman-teman panitia untuk reuni Akbar seperti apa kira-kira? Reuni Akbar ini kan udah pernah terjadi belum sih sebelumnya? Reuni Akbar belum? SMA Ciawi? Belum pernah. Belum pernah ya? Belum pernah. Baru ini. Baru akan ya. Baru kali ini. Ya berharap sih sukses, Amin. lancar. Pesertanya banyak, bisa hadir dari semua angkatan. Memang ini berat nih untuk panitia nih, bener. Berat di iklan misalnya untuk ngasih tahu ke semua orang ini agak susah ya. Walaupun misalnya udah canggih gitu, tapi kadang orang suka nggak peduli gitu loh. Jadi berharap semua angkatan kalau bisa hadir. Jadi bisa bertatap muka ya, terutama dengan guru-guru ya yang paling penting ya. Bisa ngumpul teman-teman juga. Ya pasti sih kalau di sana pasti seangkatan juga sih yang ngeblend gitu ya. Tapi kan ada wadahnya untuk ketemu gitu loh. Mudah-mudahan sukses, acaranya dibikin rame. Untuk panitia nih PR nih, bisa bikin acaranya rame gitu. Kalau bisa datengin bintang tamu yang bagus yang mengundang orang untuk bisa hadir misalnya, itu juga jadi orang pengen lihat siapa nih gitu kan. Itu boleh juga. Terus ya itulah, pokoknya dilancarin aja semuanya, disuksesin ya. Amin. Ini bentar si Bunda. Udah itu aja sama. Oke. Sama. Prinsip hidup kalian apa? Apa ya? Kita nih. Gua sih life is for being happy gitu loh. Jadi hidup itu untuk bahagia sih. Jadi syukuri aja yang udah punya. Pokoknya happy aja deh. Harus balance gitu. Mainnya, hobinya gitu. Teteh, prinsip hidup? Prinsip hidup ya hidup itu kan nggak selalu happy, nggak ada sedih, ada bahagia. Jadi ikhlas aja, ikhlas. Saya coba ikhlas buat semuanya. Bahagia harus ikhlas, sedih pun harus ikhlas gitu. Jadi plong gue gitu. Jadi saya nggak mau hidup tuh ada beban. Meskipun banyak beban, tapi itu jangan dibikin jadi beban, tapi macu kita buat bisa hidup enak lah gitu. Itu aja. Oke. Hidup itu memang kadang kita nggak tahu, orang cuma ngelihat kitanya udah jadi gitu loh. Ini punya itu cuma dilihat, padahal mereka nggak tahu prosesnya kayak apa gitu. Jadi kalau mereka tahu pasti akan menghargai deh semua hasil gitu. Oke. Tolong dong untuk terakhir kalian berdua sarankan buat teman-teman dari 94 untuk bisa hadir di reuni Akbar. Oke. Guyub deh. Guyub dewa ya. Untuk rekan-rekan 94 hadir ya di reuni Akbar. Tanggalnya belum hadir. Pokoknya diundur.
Terus jangan sampai nggak datang, kita ramein, kita seruin, silaturahminya juga jadi terjaga. Gitu. Buat barudak Irsat ya nya, udah paling rame kudu hadir KB. Dadakan be narik manggung. Pokoknya hadir ya, pokoknya 94 kudu wajib lah datang lah. Soalnya ini langka banget nih, belum tentu kita akan datang lagi ke acara reuni akbar ini, nggak tahu kapan lagi terjadi. Untuk panitia semoga dikuatin, disukseskan, pokoknya dimudahin aja semuanya ya. Iya. Oke. Paling pamungkas. Oke. Menurut AA sama Teteh nih, acara Semapur seperti apa sih? Keren. Jadi kita tahu ada inspiratif salah satu jembatan untuk bisa ngelihat kehidupan antar generasi. Iya. Benar. Keren. Jadi kita bisa ngelihat ada yang bisa inspirasi juga buat kita, lihat orang-orang udah alhamdulillah sukses misalnya, bisa membuat kita jadi sukses juga gitu. Ya, pokoknya keren. Oke, ya. Baik, terima kasih buat Teh Popi ya sama Kang Erik, luar biasa. Semoga menjadi inspirasi buat adik kelas kita ya. Ternyata kalau cinta itu harus dipertahankan. Bagus. Terus harus dipertahankan ya. Mudah-mudahan. Tapi tolong jadi gelo. Oh, tolong jadi gelo ya. Tolong jadi gelo. Tolong gelo Ci. Ya. Oh, ternyata teteh yang pakai baju itu juga ternyata suaminya sama Negeri Ciao juga. Hai. Oke, nanti next ya. Oke, Kang Erik terima kasih banget. Waktunya sudah diterima di rumahnya Teteh juga ya. Anak-anak Semapur yang sudah ngerepotkeun ngariweukeun, tentunya Kang Opung yang ngebeakeun dengan sangu. Ya, saya mau kuis dulu boleh ya? Siap, boleh. Thank you. Sukses. Sukses ya, Teh, sukses ya. Oke, baik, Kang Heri, come here. Oke, baik teman-teman, alhamdulillah ya dari wawancara saya dengan Teh Popi dan Kang Erik, luar biasa kita bisa mengambil berkah, mengambil hikmah bahwa ternyata memang suatu hubungan itu harus dipertahankan ya. Namun tidak mudah ternyata, pasti ada halangan dan rintangan ya. Awalnya mereka berteman dan alhamdulillah sampai sekarang memiliki suami istri dan luar biasa. Sudah 13 tahun pernikahan mereka, luar biasa. Baik, kita masuk ke kuis ya pada sore hari ini. Ada 5 pertanyaan ya. Pertanyaan pertama adalah ini khususnya untuk rekan-rekan dari angkatan Paguyuban Semanik ya, atau Baraya Semanik ya teman-teman semuanya. Tidak terkecuali angkatan 94. Jadi kalau ada yang jawab angkatan 94 ya, untuk pertanyaan ini kita akan diskualifikasi untuk 94 untuk pertanyaan pertama. Oke. Popi dan Erik waktu kelas 1 mempunyai grup kelas. Apa nama grup itu? Dan siapa wali kelasnya? Itu pertanyaan pertama ya. Jadi waktu kelas 1 Kang Erik sama Teh Popi itu punya nama grup kelas ya. Namanya apa dan siapa wali kelasnya. Oke, itu yang pertama. Yang kedua, ceritakan atau sebutkan kenangan Popi dan Erik yang terindah saat kelas 1 kelas waktu zaman SMA. Apa tuh? Ada 2 tuh tadi tuh ya, silakan dijawab. Yang ketiga adalah bagaimana Popi dan Erik bisa menjadi pasangan suami istri ya. Itu bagaimana ceritanya ya. Tadi udah banyak banget dibahas ya. Yang ketiga, tanggal, bulan dan tahun berapa Erik menyatakan kepada Popi untuk menjadi seorang pacar atau menjadi istrinya, dan di mana itu menyatakannya itu ya. Kita sudah bahas banget tadi ya. Dan yang terakhir ya, waktu kelas 1 ada 2 guru yang marah kepada kelas 1-7. Siapa 2 guru tersebut? Nah, itu pertanyaannya buat teman-teman semuanya. Dan tentunya sekali lagi juga saya akan umumkan buat teman-teman semuanya bahwa jangan lupa saksikan besok ya. Saksikan besok tanggal 5 yang seharusnya tentunya kita mengadakan reuni akbar besok. Besok akan diisi dengan kita akan mengadakan acara virtual ya, secara virtual, reuni secara virtual yang akan menghadirkan narasumber yang luar biasa. Saksikan terus tentunya pukul 13 waktu Indonesia bagian barat. Dan tentunya juga untuk teman-teman dari Semapur ya, apabila teman-teman punya usaha ya, usaha, bisnis, apapun, tidak mesti teman-teman, boleh orang tua, boleh adiknya, boleh kakaknya dari Semanik,
ingin kita iklankan, ayo hubungi kami di sini. Kita akan bantu untuk mengiklankan karena tidak hanya ditonton di Facebook, tapi ada Instagram dan tentunya YouTube yang akan menyaksikan semuanya. Semoga ini menjadi jembatan kalian untuk bisa memperkenalkan lebih luas bidang usaha yang Anda miliki tentunya. Dan juga untuk teman-teman semuanya, sekali lagi saya tekankan buat teman-teman sekali lagi, mohon maaf atas kesalahan yang mungkin saya sebagai pembawa acara menyebut nama narasumber ya, ataupun menyebut tempat, itu saya mohon maaf karena memang keterbatasan kami dengan banyaknya bintang tamu yang memang kita harus wawancarai. Dan tentunya yang terakhir buat teman-teman semuanya, jangan lupa saksikan terus Paguyuban Channel ya, insya Allah akan banyak lagi bintang tamu yang kita hadirkan, tentunya dengan yang acara yang lebih seru lagi. Terima kasih dari saya, dari Semapur Semanik punya cerita, pokok nama Ajiben guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.